Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya sekolah pesantren Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah pemirsa, kita dapat berjumpa kembali di acara live interaktif meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz yang masuk ASN ini juga sudah membersamai kita melalui telekonferensi. Semoga Allah lancarkan ini teknisnya dan sinyal serta jaringan yang ada pada sore hari ini. Semoga semua ilmu yang disampaikan atau pengetahuan yang disampaikan oleh Al-Ustadz bisa disimak dengan baik, kemudian dipahami, kemudian diamalkan insya Allah. Nah, pemirsa, untuk bertanya di program ini kami menyediakan 2 line telepon di 021 212 32333. Tuh, di atas kepala saya sudah ada nomornya. Dan kedua di 0821 7000 706087. Nah itu dia 0821 706087. Itu dia nomornya. Semoga bisa dilakukan teleponnya. Namun untuk yang memilih jalur WhatsApp call ini, kami menghimbau untuk mencari sinyal yang baik ketika menelepon, baik itu keluar ruangan atau mendekati jendela atau bagaimana supaya sinyalnya tidak terputus-putus. Jadi Ustadz mendengarnya lengkap, suaranya jelas dan jawabannya juga nanti tepat begitu ya. Dan satu lagi yang kami ingin sampaikan bahwa kami menyediakan 2 jalur untuk ta'awun dakwah bersama Fatwa TV seperti yang 2 nomor rekening yang seperti tertera di layar berikut ini. Alhamdulillah, berikut nomornya, kami tunggu kabar baiknya, barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang saatnya kita sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna Dr. Sufyan Baswedan, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Mas Pongki. Kami sehat. Antum bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana dengan antum? Sehat juga ya? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabar? Di sana hujan, kering. Kering, Ustadz. Kering. Mendung. Hari ini kering. Kering ya. Solo gimana? Allah. Ya, relatif kering juga sih. Ya, tapi di sini beberapa hujan. Sekali hujan. Ah, sama dong kalau gitu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana kabar pondok? Alhamdulillah. Ya. Kita buka satu jurusan baru lagi. Waduh, Masya Allah. Khusus bagi yang sudah hafal Al-Quran, mutqin 30 juz. Ya. Ada jurusan untuk belajar qiraah. Qiraahnya Imam Asim ya. Dengan 2 riwayatnya. Riwayat Syu'bah dan riwayat Hafs. Oh begitu. Ya. Walaupun saya kurang paham, tapi riwayat Asim saya sering dengar. Ya. Begitu. Jadi riwayat yang kita paling sering kita jumpai itu adalah riwayatnya Hafs dari Imam Asim. Jadi Imam Asim itu nama gurunya, Mas Pongki. Oh gitu, ya, nama gurunya. Imam-imam qiraah itu yang 10 itu mereka punya masing-masing dipilihkan 2 murid terbaiknya. Imam Asim dipilihkan 2 murid terbaiknya yaitu Hafs sama Syu'bah. Oh gitu. Yang Hafs itu kita masih familiar lah. Iya. Tapi yang Syu'bah jarang kita dengar. Oh gitu. Ya, dia banyak imalahnya di situ, banyak nya itu banyak. Oh iya, seperti wa ma adraka jadi wa ma adreka. Iya. Banyak di Afrika ya, kori dari Afrika itu begitu, Ustaz. Ya, betul. Syu'bah itu Ana nggak tahu persisnya ya. Yang paling banyak make karena yang di Afrika itu bukan Syu'bah. Oh gitu. Warsh atau gitu, Qalun. Ya, gitu. Warsh atau Qalun. Itu lain lagi. Ya kalau ingin untuk pendaftaran atau seputar itu bisa ngecek di sosmed Ana, insya Allah ada informasi tentang salam. Tentang mulazamah ataupun program-program yang kita buka. Ya, itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang di ini Ustadz yang 30 juz itu yang dari Ya Salam sendiri, dari Mahat sendiri, apa bisa dari luar udah hafal 30 juz bisa langsung masuk situ atau bagaimana? Ini justru kita buka untuk yang dari luar. Oh gitu.
Oh, gitu. Untuk yang dari ya. luar. Untuk yang dari luar ya. Dan untuk usia kita tidak kita batasi. Syarat pentingnya adalah hafal 30 juz mutkin dan masih bujangan. Ya. Itu aja. Usianya mau belasan, mau 20, mau 30, Belasan. silakan aja. Belasan bisa. Belasan kalau sudah hafal nggak ada masalah. Oh, gitu. Wah, Masya Allah. Mutkin tapi ya, hafal 30 juz mutkin, dan dia masih bujang, belum nikah. Insya Allah kita sediakan ada 10 beasiswa. Ya, total kuotanya yang kita buka 20. Ya. 10 diantaranya yang terseleksi akan kita beasiswa insya Allah. Sisanya ya normal. Oh iya, Masya Allah. Afwan Ustaz, boleh kamu diberitahu, mutkin itu apa sih Ustaz? Mutkin itu hafalannya benar-benar bagus lah ya. Iya. Nggak Dari banyak kata apa, salah-salahnya, nggak banyak lupa-lupanya. Dari kata apa itu Ustaz? Atqana yutqinu itu artinya detil ya? Ya berkualitas lah, bagus, ahli bener gitu loh, jago bener. Oh ya, jago. Jadi hafid Quran yang mutkin itu artinya bener-bener hafal dia. Ya, begitu. Bukan cuma pernah menghafal. Kan ada juga orang yang pernah menghafal sampai 30 juz. Tapi ketika dia disuruh membaca secara dadakan, dia nggak bisa. Iya, betul. Begitu, karena itu tidak mutkin. Hafalannya hafalan yang rapuh, tidak kuat hafalannya. Gitu. Ketika disuruh melanjutkan ayat, mungkin masih ketukar-tukar atau gak ingat. Nah itu namanya belum mutkin. Gitu. Hafal takilun atau tak lamun tak malun gitu ya. Satu ketukar-tukar. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti Ustaz yang pengumumannya. Berarti tahun ini ada wisuda Ustaz? Tahun ini ada. Oh ya. Ada, tahun ini ada. Wah, Masya Allah. Tuh pemirsa, tuh jangan ragukan lagi ya untuk bagi putra-putrinya yang sudah merasa yakin sudah mutkin 30 juz. Putra dulu Mas. Putra, oh ya. Yang putri belum ya. Ada tempat. Putri belum ada tempatnya. Ada guru belum ada tempat. Oh gitu ya. Kalau mau ngontrak sendiri nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau tinggal kita belum ada tempatnya. Oh ya, putra. Tapi kalau misalnya ada saudaranya, kerabatnya yang tinggalnya di kota Solo, bisa menginap di rumah saudaranya. Kita ada syeikhoh juga, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Syeikhoh yang bersanad, dia menguasai 10 qiraat. Masya Allah. Cukup jago, cuman emang tempatnya sementara ini baru untuk putra. Oh, begitu. Putrinya belum bisa mondok. Kalau mau pulang pergi nggak ada masalah. Tapi kalau mondok kita belum. Ya, itu yang Syekho itu juga untuk Al-Quran itu juga ya Ustaz ya? Untuk yang Al-Quran, jurusan Al-Quran ini. Dia memang sebelum kesini adalah mudiroh ya. Mudiroh dari salah satu markas tahfidz yang mungkin 1 dari 5 markas tahfidz yang paling terkenal di Yaman, yang paling berkualitas di Yaman secara keseluruhan. Salah satunya adalah yang dipimpin oleh beliau. Nah sekarang ini mudirohnya yang ke Indonesia. Oh, Masya Allah. Waduh, mudir lagi, bukan guru, mudir. Masya Allah. Mudiroh, ya, maksudnya ketuanya ya, Ustaz ya. Iya, ya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu informasinya. Pemirsa Fatwa TV yang ragu-ragu ya, jika memiliki putra dan kalau putri untuk yang domisili di Kota Surakarta bisa datang ke Masjid Ar-Rahman ya. Di Babar Layar, Jalan Babar Layar itu di Surakarta, bisa mendaftar ke Yayasan Yasalam seperti itu ya, di Masjid Ar-Rahman. Bisa menimba ilmu di sana insya Allah, ada bawah pimpinan dari Dr. Sofyan Baswedan Ustadz. Untuk sore ini kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktu di tengah sibuknya. Kami tahu antum sibuk, dan kemudian kita boleh masuk langsung pertanyaan pertama Ustadz? Iya, tafadhal. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan pertama ini datang dari Weldi Anugrah Riawan, Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Indonesia. Begini pertanyaannya, Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, izin bertanya, kenapa banyak orang yang bermanhaj salaf lebih memilih jalur aman, yaitu tidak berkecimpung di dunia politik, termasuk mendirikan partai politik atau organisasi yang menegakkan sunnah Rasul dan menjalankan Islam secara murni, tanda tanya. Dengan adanya mesin organisasi atau partai akan mudah ke akar dan rumput dan kampanye, terutama masyarakat miskin terbelakang, dan yang jauh dari ilmu agama Islam. Saya pribadi melihat miris dengan kondisi politik bangsa ini dan tidak ada yang berani mengambil langkah melawan kebatilan. Mohon pencerahannya Ustadz atas kondisi seperti ini. Jazakallahu khairan.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ya, sebetulnya pertanyaan ini tidak berhak saya jawab dengan mengatasnamakan Salafiyin ya, karena saya hanyalah satu dari mereka. Iya. Dan saya pribadi bukan juru bicaranya. Salafiyin bukan. Tapi barangkali alasan kenapa kok kebanyakan asatidzah mungkin atau murid-muridnya tidak tertarik untuk masuk ke perpolitikan mungkin ya. Ya, ini asumsi saya saja, analisa pribadi, tidak mengikat, bisa benar bisa salah. Mungkin karena bagi mereka politik ini syarat dengan hal-hal yang berat untuk dihadapi oleh orang-orang yang menjaga idealismenya. Iya. Dan itu Anda rasa juga bukan rahasia ya Mas Pongki ya. Iya. Semuanya pakai duit dan duitnya tidak kecil. Iya betul. Untuk bisa menjadi anggota dewan aja di kelas DPRD 2 itu saya dengar 1 miliar paling tidak. Dia perlu biaya buat kampanye. Iya. Padahal gaji dia berapa sih? Iya. Kalau sudah jadi gaji dia berapa? Nah, orang yang bisa masuk ke ranah-ranah seperti itu kan satu dari dua macam orang ya. Pertama, dia memang pengusaha sukses. Iya, pengusaha sukses. Kaya, dia punya duit, Uang berlebih. dia bisa modali Rezeki untuk berlebih. kampanye. Iya. Ya. Dan itu tidak banyak di kalangan Salafiyin. Oh ya gitu ya. Kalau dia tuh seorang pengusaha, berarti dia mungkin akan pasrahkan usahanya untuk ditangani orang lain ketika dia terjun ke dunia politik, atau sebagian kesibukannya dia alihkan ke dunia politik. Atau dia orang yang dimodali oleh pihak ketiga. Iya. Kalau dia dimodali oleh pihak ketiga untuk pencalonan, untuk kampanye, berarti kan harus ada kesepakatan dengan pihak ketiga ini. Mana mungkin ada orang mau ngasih gratis miliaran, Mas Pongki? Iya. Pasti kan ada kesepakatan-kesepakatan. Benar. Nah, kesepakatan ini sejauh mana dia itu tidak keluar dari koridor syariat. Ini juga kayaknya sulit gitu loh, mendapatkan orang yang mau membantu tapi dia juga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran secara syariat, intervensi dan lain sebagainya. Oleh karena itu mungkin karena sulitnya mendapatkan panggung politik yang bersih, yang tidak banyak fitnahnya, sehingga mereka lebih memilih untuk bertahan di jalur dakwah. Iya. Tapi mungkin juga tidak menutup kemungkinan ada yang berpikiran lain. Iya. Saya tidak bisa mengeneralisir ya. Tapi terkait organisasi, ada kok organisasi dakwah. Contohnya Perhimpunan Al-Irsyad, Iya. itu organisasi dakwah. Iya. Dan mereka juga memiliki akar rumput walaupun tidak sebesar Iya. Muhammadiyah misalnya atau NU, Iya. ya, karena memang berorganisasi itu kan pilihan saja sebetulnya. Iya. Ada yang memilih melalui jalur organisasi, ada yang memilih melalui jalur maksudnya ormas, ada yang memilih mungkin di Sendiri. yang lebih kecil skupnya dari situ, ya, Iya. mungkin sekedar yayasan atau asosiasi atau komunitas. Itu kan juga sebetulnya bentuk organisasi sebetulnya. Iya. Namun tidak seluas yang sifatnya ormas, karena ormas juga mungkin peraturan-peraturannya lebih ribet ya, sehingga tidak semua orang siap untuk ngurusin ormas begitu. Iya betul. Lebih banyak peritilannya, lebih banyak yang perlu diperhatikan ya Ustaz ya, begitu ya Ustaz ya. Sepertinya begitu. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya tadi Ibu Weldi, ini perempuan atau apa lagi? Weldi Aguruniawan bisa puas dari jawaban Ustaz, bisa paham ya, paling tidak ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan kemudian kita sampaikan pertanyaan yang kedua dari Desman, dari saudara Desman Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan Afwan Ustazi. Bagaimana hukumnya seorang ustadz yang menerima hadiah dari jamaah pengajian? Apakah ini sama juga dengan larangan seorang guru menerima hadiah dari muridnya? Barakallahu fikum. ya tentunya tidak sama, karena ustadz kan tidak bekerja dengan majelis taklim itu, tidak. Dia iya. bukanlah orang yang menjadi stafnya atau pegawainya.
dia kan orang yang freelance sebetulnya. Ya. Iya. Jadi berbeda dengan seorang guru yang bekerja di sebuah institusi yang namanya sekolah, dan di sekolah itu dia punya, ya mungkin bahasa saya kurang tepat ya, tapi istilahnya customer lah ya, atau pelanggan berupa santri maupun wali santri. Iya. Ini sekitar pendekatan aja. Kan dia bekerja di sekolah. Iya betul. Nah, santri ini atau wali santri itu sebetulnya kaitan langsungnya dengan pihak sekolahnya. Oh iya. Bukan langsung dengan guru, tapi dengan pihak sekolah. Iya. Nah, ketika guru itu langsung diberi hadiah oleh salah satu dari orang yang dia harus layani dengan layanan yang sama sebetulnya. Iya. Dia punya 20 murid, dia harus berikan pelayanan yang sama karena hak mereka sama. Mereka semua membayar uang SPP kepada sekolah Ya. dengan kewajiban dan hak yang sama kan? Iya betul. Tapi ketika salah satunya memberikan secara pribadi, secara sepihak kepada guru, bukan kepada sekolah, Iya. biasanya manusia ini akan memiliki sikap jatuh hati Iya. kepada orang yang berbuat baik kan? Iya. Sehingga dikhawatirkan akan ada perlakuan pilih Iya. kasih nanti Iya, anak emas. dari si guru kepada anak yang orang tuanya atau dianya memberikan hadiah Iya. dibandingkan dengan anak-anak lain yang tidak memberikan hadiah. Iya. Begitu. Gitu. Iya, jadi Tapi anak ketika emas. dia seorang yang freelance, tidak terikat, tidak mendapatkan gaji rutin dari sebuah Fasilitas, iya. institusi, namun hanya ketika dia dikontrak, dia bekerja di situ atau sifatnya temporer gitu ya, Iya. bukan terikat, Iya. bukan. Ya. Jadi Iya. berbeda di sini. Benar. Yang dikhawatirkan adalah kalau dia itu sudah harusnya berlaku sama, tapi karena salah satunya memberi, sehingga dia memiliki perlakuan yang berbeda. Iya. Begitu ya Ustaz ya. Jadi tidak adil kepada yang lain juga nanti ya, jadi ya, dari berat Tidak sebelah. adil. Barakallahu fikum Ustaz. Tapi mungkin saja Iya. kalau salah satu jamaah kajian itu suka ngasih hadiah ke ustadznya. Nanti kalau sama-sama ada yang tanya nih misalnya, angkat tangan, yang dipilih yang ngasih hadiah jangan-jangan. Waduh. Yang lain yang nggak pernah ngasih hadiah nggak dikasih kesempatan. Nah, jangan juga seperti itu. Jangan juga ya Ya, Ustaz. jangan begitu. Karena Iya. hak mereka sama di majelis Iya. itu ya sama hak. Iya, yang ini kayaknya himbauan butuh para ustadz kayaknya. Himbauan. Himbauan. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, semua ada kebagian semuanya ya. Pemirsa dapat, para ustadz dapat, para dai. Barakallahu fikum atas peringatannya. Dan kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Rian Fajar di Bondowoso, Jawa Timur. Begini bunyinya. Rian Fajar bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Semoga Anda selalu dalam perlindungan Allah, Ustaz. Ya, Ustaz, saya ingin bertanya, apakah ketidaktahuan masyarakat atau masyarakat awam tentang nama Israel adalah nama lain seorang nabi? Karena ketidaktahuan apakah nama seorang nabi dan itu diampuni oleh Allah? Tanda tanya. Karena banyak masyarakat Muslim yang marah terhadap orang Zionis sehingga membuat olok-olok, laknat, dan makian dengan nama negara mereka saat ini, yaitu negara Israel. Dan apakah benar logo hexagram itu pada bendera itu mereka lambang kerajaan Nabi Daud? Nabi Salah. Jazakallah khairan. Iya, barakallahu fiik. Pertama, itu bukanlah sesuatu yang wajib diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwa Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Iya. Dan anak cucunya yang dikenal dengan bangsa Yahudi itu nama lainnya adalah Bani Israel. Anak cucunya Israel alias Nabi Yakub. Tidak banyak orang yang tahu hal ini, mungkin. Sehingga ketika orang itu membenci Israel, tentunya yang dibenci bukan nabinya, tapi Bani Israelnya ini, yang kafir ini, yang Zionisnya ini. Karena Bani Israel tidak semuanya jelek. Ada di antara mereka yang beriman. Fa'amanat ta'ifatum min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Ada sekelompok dari Bani Israel yang beriman. Ya, mereka wajib kita cintai. Cuma kan tidak definitif siapa saja orangnya. Selain para nabi yang kita kenal, siapa di antara Bani Israel ini yang merupakan orang-orang baik? Ya, kalau kita ngerti si fulan itu adalah orang baik, walaupun dia keturunan Bani Israel, kita wajib mencintainya.
dia orang beriman, orang baik, kita wajib. Tapi kalau dia adalah yang di pihak yang kafir, yang sangat sengit memusuhi Islam, bahkan kejamnya seperti Zionis seperti itu, ya yang dibenci itu bukan nama kakeknya yaitu Nabi Yakub, bukan, tapi nama keturunannya yang kafir, yang bengis-bengis ini. Iya. Jadi tidak ada maksud untuk membenci Nabi, tidak ada sama sekali. Iya, begitu ya. Terus tadi pertanyaan berikutnya apa tadi? Ada seperti Afan, seperti ini contohnya kan tadi mana sebentar sempat terlamur. Oh ya, itu dia logo heksagram tersebut, apakah memang lambang kerajaan Nabi Daud? Saya nggak tahu apakah lambang kerajaannya seperti itu, Allahu a'lam, nggak ngerti. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, seperti itu jawabannya. Semoga yang bertanya bisa sudah mulai paham ya apa yang sudah dijabarkan. Dan ini ada telepon masuk, coba kita nantikan sesaat. Telepon masuk dari WhatsApp dengan nama Saudara Musa di Kota Solo. Ya, kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan pertanyaannya. Ini pertanyaan. Ya. Kalau misalnya saya sholat 4 rakaat, terus di tasyahud akhir, saya di sujud terakhir saya langsung naik ke rakaat 5. Lupa. Lantas? Kalau sholatnya 4 rakaat, tapi langsung nambah ke rakaat kelima. Terus, silakan lanjutkan. Pertanyaannya apa? Halo, masih tersambung? Dan saya sudah baca Al-Fatihah dan sudah melakukan ruku. Lantas? Jadi sholat sendiri atau sholat berjamaah ini? Halo? Ya. Halo, masih tersambungkah? Lanjutkan, silakan lanjutkan. Halo. Masih. Ya. Dan saya baru ingat di ruku. Waktu ruku terus baru ingat? Iya. Iya, terus? Saat itu apa yang harus saya lakukan? Oh, begitu. Type. Harus mengulangi atau enggak? Jadi karena rakaat kelima itu kan tidak ada, ya. Rakaat kelima itu enggak pernah ada perintah sholat fardu tapi sampai 5 rakaat, sehingga langsung saja beralih ke tasyahud akhir. Iya, begitu. Kemudian sholawat, habis itu salam. Iya, begitu. Begitu teringat bahwasanya ini adalah rakaat kelima, maka harus dihentikan dan segera mengakhiri sholat. Begitu. Ya. Duduk aja tasyahud akhir, kemudian sholawat dan kemudian salam. Karena kemungkinannya setelah dia rakaat keempat itu dia tidak tasyahud akhir itu sepertinya, sehingga dia lupa langsung naik, bangkit ke rakaat berikutnya. Iya. Karena sulit terbayang ya, orang sudah duduk, posisi duduknya sudah tahiyat akhir, sudah baca tasyahud, baca sholawat, habis itu dia bangun lagi, itu kan jarang ya. Iya, jarang. Biasanya ingatnya salam malah ya. Langsung ingatnya langsung salam. Tapi kalau dia dalam posisi tasyahud awal mungkin. Dia ingatnya masih tasyahud awal, padahal itu sudah tasyahud akhir. Berarti kan dia belum tasyahud akhir berarti. Dia baru tasyahud awal. Masih ada rukun yang belum dia kerjakan. Iya, begitu. Padahal harusnya dia ketika itu tasyahud akhir. Maka ketika dia sudah bangkit ke rakaat yang kelima, dia wajib duduk lagi. Karena rakaat kelima itu tidak boleh, nggak ada perintahnya rakaat kelima. Dia duduk tasyahud akhir. Kemudian dia baca tasyahud akhir. Terus? Kemudian dia baca sholawat. Kemudian dia salam. Nggak pakai sujud sahwi, Ustaz? Boleh ditambahkan sujud sahwi, boleh. Iya, sujud sahwinya sebelum salam apa sesudah salam? Sujud sahwinya sebelum boleh, setelah juga boleh. Oh ya, barakallahu fikum. Seperti itu ya, ada keringan, barakallahu fikum. Ya, semoga yang bertanya Bapak Musa bisa paham ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Berikutnya pertanyaan datang dari telepon, betul? Coba kita Bapak Kadan di Cianjur, coba kita nantikan sesaat.
agar tersambung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadan, silakan disampaikan pertanyaannya Bapak. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kadan. Ini tentang masalah Jumatan Ustaz. Jadi ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ada seseorang yang suka mengakhir-akhirkan datang ke masjid Ustaz. Lalu setelah dimulai khutbah baru datang ke masjid Ustaz. Jadi apakah Jumatan itu sah Ustaz? Kemudian yang kedua, ketika kita datang ke masjid, misalkan kita ketelatan, lalu kita menemukan sedang khutbah Ustaz berjalan Ustaz. Kan di kampung saya kan khutbahnya pendek Ustaz. Jadi kalau misalkan sholat tahiyatul masjid itu kan sudah khutbah pertama sudah habis Ustaz. Jadi sangat pendek Ustaz khutbahnya. Jadi apakah tetap disunahkan tas sholat sunat tahiyatul masjid atau duduk Ustaz gitu. Ketika menemukan sedang khutbah imam Ustaz. Ya, baik. Itu saja Bapak Kadan. Ya. Ya, terima kasih Pak Kadan sudah telepon ke Fatwati. Tafadhol Ustaz. Taib. Pertama terkait dengan orang yang biasa terlambat sehingga sudah mulai khutbah dia baru masuk masjid, baru hadir. Apakah Jumatannya sah? Jawabannya sah kalau memang dia menghadiri khutbah itu, kemudian juga dapat paling tidak 1 rakaat dari sholat Jumat, 1 rakaat yang sempurna, maka dia masih dihitung sholat Jumat. Namun tentunya dia kehilangan pahala Jumat yang sangat besar. Karena pahala Jumat itu bagi orang yang hadir sebelum, artinya pahala yang sangat besar yang berkurban seperti sapi, seperti unta atau sapi atau kambing atau ayam atau paling sedikit telur. Tapi kalau sudah naik mimbar, sudah ditutup sudah itu. Catatan malaikat yang mencatat pahalanya orang yang datang bersegera itu sudah tertutup. Tapi tetap sah Jumatannya, tetap sah. Adapun terkait dengan orang yang datang, khotibnya sudah mulai khutbah dan biasanya khutbahnya singkat. Apakah dia dengarkan atau dia sholat? Dia sholat tapi dipersingkat sholatnya. Sholat tahiyatul masjid dibikin singkat. Kalau perlu baca Al-Fatihah saja, nggak usah baca surat. Iya, boleh. Nah, Masya Allah. Jadi dipendekin ya, cukup Al-Fatihah. Yang penting dapat 2 rakaat terus langsung duduk dengarkan walaupun sesaat dapat ya fadilah Jumatnya Ustaz ya. Keutamaan Jumat. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya tips-tips untuk yang kita berada di masjid yang khutbahnya pendek-pendek begitu ya. Dan sekarang sudah ada telepon masuk lagi dari hamba Allah di Sumbawa. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak Ustadz. Adakah dalil tentang bolehnya menggabungkan niat puasa sunat di bulan Syawal dengan qada puasa Ramadan? Kemudian yang kedua Pak Ustadz tentang puasa di bulan Zulhijjah ini. Apa niatnya Pak Ustadz? Saya kita niat puasa apa kalau di hari-hari awal bulan Zulhijjah? Karena biasanya di tempat kami itu hanya puasa di 8 dan 9 Zulhijjah saja. Demikian Pak Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya 1 sama 2 bisa digabung Ustaz. Iya. Kalau yang ditanyakan adalah adakah dalil yang menyebutkan tentang menggabungkan antara niat puasa Syawal dengan puasa qadha? Saya tidak tahu ada apa tidak dalilnya. Saya tidak tahu terus terang dalilnya ada apa tidak. Yang saya ketahui secara spesifik saya belum pernah menemukan. Adapun pertanyaan yang kedua tentang puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tentunya selain tanggal 10 itu niatnya apa? Ya puasa mutlak selain hari Arafah.
Iya. maka diniati sebagai puasa sunnah yang mutlak saja, karena memang tanggal 1 sampai 8 itu adalah hari-hari yang amal soleh itu dicintai luar biasa oleh Allah. Bahkan kalau dibandingkan dengan hari-hari yang lain, maka tidak ada yang bisa mengalahkan amal soleh pada hari 1 sampai 10 sebetulnya ya, 1 sampai 10 gitu. Cuman kan tanggal 10 kita nggak boleh puasa, dilarang karena hari raya. Adapun tanggal 9 jelas itu puasa Arafah namanya. Berarti yang dipertanyakan adalah 1 sampai 8. Iya. Itu niatnya puasa apa? Kalau mau diisi puasa, ya puasa mutlak. Iya, mutlak. Mutlak itu aja. Iya, begitu Ustaz ya, barakallahu fiik. Diselang-seling boleh. Yang paling afdol jelas tanggal 9-nya. Ya, tanggal 9 itu yang paling ditekankan. Yang pahalanya itu yukafirus sanatal madiyah wa sanatal baqiyah. Ya, Mengkafarati setahun lalu dan setahun yang akan datang dari dosa-dosa kecil. Nah, Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz. Jadi namanya 1 sampai 8 itu hari 1 sampai 8 itu puasa mutlak ya, niatnya seperti itu ya Ustaz. Barakallahu fiikum. Yang bertanya Ibu di Sumbawa ya. Kemudian pertanyaan berikut dari telepon atau dari WhatsApp? Oke, kita coba baca dari website ya. Dari hamba Allah di Banten Ustaz. Oh, ada telepon dari Ibu Lilis di Tangerang ya sekarang ya. Kita coba sapa. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan pertanyaannya, Ibu. Ya. Silakan. Ya, nah, Ustaz, ada titipan pertanyaan ini Ustaz ya, terkait dengan untuk nanti kurban. Ya. Jadi ada seorang yang bertanya ke saya, titip pertanyaan. Dia Silakan. mempunyai seorang bapak yang sudah tidak bisa untuk mencari mahisah lagi, dalam artian tidak maksimal. Nah, tetapi seorang anak ini punya inisiatif untuk berkurban, namun mengatasnamakan untuk kurbannya itu mengatasnamakan bapaknya. Jadi yang niat itu sebenarnya anaknya, tapi atas nama kurban bapaknya, keluarga besar dari keluarga, misalnya bapak ini gitu kan, Bapak Bulan. Ya. Lanjut. Nah, yang terkena larangan untuk memotong kuku atau itu siapa ya Ustadz ya? Baik, itu saja Bu pertanyaannya. Apakah anaknya yang memang mempunyai dana atau kasih bapaknya? Ya, itu ya pertanyaannya. Jadi gini Bu, jangan ditutup dulu. Jangan ditutup Bu. Jangan tutup dulu. Kurban itu dihadiah. Kurban itu sifatnya kambing hidup dihadiahkan untuk bapaknya, dijadikan sebagai kurban bapaknya, atau kambing itu milik si anak, tapi dia niatkan pahalanya untuk bapaknya juga. Yang mana Bu? Jadi begini. Pertama atau kedua? Karena kalau di sini kan katanya lingkungan ini kalau atas nama anaknya kayaknya mungkin bapaknya perasaannya kurang enak. Jadi dia untuk menghargai bapaknya jadi atas nama bapaknya aja gitu. Oh. Jadi itu sebenarnya kan itu niatnya niat dia punya anak, uang punya anak. Iya. Jadi 1 ekor itu kambingnya dijadikan kurban untuk anaknya dan juga bapaknya, begitu Bu ya? Ya, untuk keluarga, atas nama keluarga. Untuk keluarga. Baik. Yang menafkahi keluarga itu siapa Bu? Ya dibilangin bapaknya udah nggak aktif lagi gitu Ustaz, tapi dari anak-anaknya. Dari anak-anaknya, oh ya. Baik. Baik. Jadi kita bicara secara aturan yang sebenarnya ya, terlepas dari masalah enak atau tidak enak, karena yang boleh kita ikuti itu bukan perasaan kita, tapi petunjuknya Nabi yang kita ikuti. Oh iya. Perasaan kita ini harus kita tundukkan kepada aturan, bukan aturannya yang dirubah supaya enak, dirasa enak. Aturannya kita enggak begitu cara beragama itu. Itu yang perlu kita pahami. Sebetulnya solusinya mudah kok. Solusinya karena itu kan kurban yang beli anaknya, bapaknya tidak mampu beli kurban. Ada 2 opsi di sini, ya. Yang penting itu kan mendapatkan pahala kurban kan? Kan itu yang penting. Ada 2 opsi. Pertama, anak-anaknya
istilahnya urunan, ya patungan. Kalau salah satu tidak punya dana yang cukup untuk membelikan seekor kambing, ya patungan. Belikan seekor kambing, kemudian hadiahkan kambing ini untuk bapaknya. Iya. Setelah itu bapaknya menugaskan anaknya atau orang lain atau panitia masjid untuk menyembelih, nggak ada masalah. Itu adalah kurban milik bapaknya. Itu disunahkan oleh Nabi SAW. Iya. Nabi kadang-kadang memberikan kambing kepada sahabat yang tidak bisa berkurban, tidak punya duit dia. Iya. Dikasih kambing sama Nabi, ini kurban buat kamu. Ya. Cara yang kedua, kalau tidak ada yang mampu begitu, masing-masing anak bisa mengikut sertakan bapaknya dalam kurbannya dia. Ini juga dicontohkan oleh Nabi. Nabi SAW menyembelih 2 ekor domba. Iya. Domba yang pertama, beliau niatkan untuk beliau dan istri-istrinya, ahli baitnya. Domba yang kedua, beliau niatkan untuk beliau dan untuk setiap umatnya yang tidak bisa berkurban. Masya Allah. Setiap umatnya, artinya yang sudah meninggal, yang masih hidup saat itu, maupun yang akan datang sampai hari kiamat. Wah, asalkan dia umatnya Rasulullah SAW, dia terkena pahala yang diniatkan oleh Rasulullah. Jadi ini boleh kita tiru. Misalnya anaknya cuma punya 1 ekor, niatkan dulu buat dirinya, karena masing-masing kita ini butuh kebaikan, butuh pahala. Iya. Jangan merasa pahala kita sudah demikian banyak, kemudian udah anak-anak kasihkan semuanya. Enggak, Nabi ngajarin enggak gitu. Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ya Allah, ini atas namaku dan untuk umatku yang tidak bisa berkurban. Tetap diikutkan dulu. Mereka tuh diikutkan. Aslinya untuk yang berkurban, kemudian pahalanya juga diberikan kepada siapapun yang ingin kita ikut sertakan dalam amal ini. Bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, teman-temannya, ustadz-ustadznya, gurunya, anaknya, bebas. Begitu, sunnahnya begitu. Jadi pilih salah satu. Ya, yang potong, tapi yang tidak boleh potong, yang beli anaknya, tapi nggak boleh di atas namakan anaknya, harus di atas namakan bapaknya. Ini malah menyelisihi sunnah kalau begini. Ya. Menyelisihi sunnah. Setahu saya itu menyelisihi sunnah gitu. Kecuali kalau dia punya 2 kambing ya. Iya. Kambingnya cuma 1. Iya. Kalau kepotong kuku, siapa yang tidak boleh potong kuku, Ustaz? Ya sebetulnya anjuran sih. Kalau dalam madhab Syafi'i itu sifatnya anjuran, bukan larangan haram, bukan. Kalau dalam madhab Hambali, ya nggak boleh haram. Yang tidak boleh adalah yang berkurban. Jadi dalam hal ini, kalau itu anaknya yang berkurban, dia mengikut sertakan bapaknya, maka anaknya yang pantang. Bapaknya tidak pantang. Tapi kalau kambing itu dihadiahkan, diberikan kepada bapaknya, berarti itu milik bapaknya. Berarti yang berkurban bapaknya, walaupun yang motong orang lain. Tapi itu kan bukan kambingnya orang lain, dia kambing bapaknya gitu. Jadi tergantung itu dipilih yang mana nanti. Prakteknya yang mana itu yang akan. Jadi kalau bapaknya yang berkurban, bapaknya yang pantang. Iya. Begitu ya, Bu. Cukup bapaknya. Adapun keluarga bapaknya tidak. Jadi misalnya saya berkurban, saya kepala keluarga. Yang pantang saya, istri saya, anak saya, nggak ada yang pantang. Iya. Begitu ya. Begitu. Bisa paham Ibu Lilis? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah paham. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Jazakallahu khair ya Ustaz ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu Lilis. Ya, berikutnya penelpon sudah cukup dulu, cuma coba kita nantikan penelpon yang berikutnya ya. Sementara itu kita bacakan dari website, yaitu dari hamba Allah di Banten ini, pertanyaan dari Banten. Begini bunyinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan izin bertanya, pertanyaannya begini, dikatakan bahwa kita boleh berbahagia terhadap meninggalnya tokoh kesesatan dengan mengucapkan Alhamdulillahillazi arhal muslimina minhu. Nah, pertanyaannya, seberapa besarkah syaratnya untuk tokoh tersebut diucapkan dengan kata-kata itu? Bolehkah jika sekedar pemimpin di perusahaan yang memaksa bawahannya melakukan hal yang tidak syar'i bisa disebutkan, kita katakan seperti itu? Jazakallahu khairan. Ya, sebetulnya kalau kita tahu maknanya, nggak ada masalah.
Karena maknanya itu bukan kita melaknat orang itu, bukan kita menjustifikasi orang itu sebagai penduduk neraka, enggak. Kan kita bersyukur kepada Allah yang telah mengistirahatkan kaum muslimin dari kejahatan orang ini. Apakah setelah itu dia dimasukkan neraka oleh Allah, itu enggak kita bahas dalam doa itu, enggak disinggung-singgung. Iya, begitu ya. Nah, ataukah mengistirahatkan dari kebijakan-kebijakan dia yang merugikan banyak orang. Terserah setelah itu Allah mau apakan, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita bersyukur selama ini kita terbebani, kita terzolimi. Alhamdulillah kezoliman itu sekarang berakhir dengan matinya si zalim ini. Kita bersyukur kepada Allah, nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Nah. Iya. Alhamdulillah dapat satu lagi ilmu. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut datang dari hamba Allah di Jawa Timur, Surabaya. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya, ada telepon. Coba kita sapa yang telepon dulu. Ya, dari siapa di mana? Kita nantikan sesaat. Ibu Yanti di Sumatera Barat, betul? Baik. Ya, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Ya, silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya Ustadz, Ya, takbir yang disyariatkan di bulan Zulhijjah, apakah hanya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah saja, atau sampai akhir bulan Zulhijjah Ustadz? Dan seperti apa lafaznya takbirnya Ustadz? oh ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tafadhal, Ustaz. Takbirnya itu ada dua, ada takbir mutlak sama ada takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak sejak tanggal 1 sampai sampai tanggal atau malam tanggal 10 lah paling tidak ya. Itu kita disunahkan untuk membaca takbir kapanpun, dimanapun. Khususnya di tempat-tempat perkumpulan orang, di pasar, di masjid, ketemu orang di jalan kita takbir supaya mengingatkan orang lain juga untuk bertakbir. Iya, begitu. Setelah itu, maka takbirnya menjadi takbir muqayyad. Ya, setelah sholat Id, takbirnya menjadi takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya hanya kita baca di selepas sholat wajib 5 waktu. Oh gitu. Ya, sholat duhur baca takbir sebentar. Nanti habis sholat asar baca takbir. Habis sholat maghrib. Terus sampai terakhirnya adalah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Takbir muqayyadnya terakhir adalah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Karena itu hanya di hari-hari tasyrik saja. Hari tasyrik itu sampai tanggal 13. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Ingatlah Allah di hari-hari yang sama-sama diketahui, yaitu hari-hari tasyrik. Dan takbir adalah bagian dari zikrullah. Adapun setelah itu, maka sifatnya adalah zikir secara umum. Zikir secara umum itu diperintahkan ya sepanjang tahun lah ya. Seumur hidup kita disuruh zikir sama Allah. Tapi bukan dengan niat takbir id lagi, bukan dengan niat takbir muqayyad lagi, bukan. Tapi zikir secara umum saja. Ada waktu kita baca istighfar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Sambil jalan, sambil duduk, sambil kerja. Ya, tanpa kita menganggap ini adalah bagian dari takbir yang muqayyad. Enggak, ini sudah selesai takbir mutlaknya. Hari ke-11 sudah asar, habis itu diikuti dengan takbir muqayyad terakhir sholat asar tanggal 13. Karena begitu kita masuk maghrib sudah ganti hari itu. Sehingga sifatnya sudah tidak muqayyad lagi tapi kembali ke yang sifatnya zikir secara umum. Dan itu tidak hanya di bulan Dzulhijjah, ya sepanjang tahun kita dianjurkan ya. Wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ingatlah Allah yang banyak dan bertasbihlah di pagi maupun petang hari.
Oh, gitu. seperti itu ya. Baik. Dikir-dikir yang sifatnya umum. Nah, Lafalnya seperti apa Tat? Yang 1 sampai 8 hari satu? bebas. Oh, yang 1 bebas. sampai 8 ya takbir aja, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oh, yang itu ya. Gitu. Terus yang Tapi sambil muqayyad? jalan, sambil apa? Iya. Yang muqayyad di belakang sholat. Muqayyad dari segi waktunya saja, Mas. Oh, namanya aja, tapi Waktunya lafaznya yang sama. muqayyad. Ya Allah, Sama Akbar, aja. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya seperti malam takbir malam takbiran begitu ya, Ustaz ya. Ya, sama Iya. takbir Idul Fitri sama. Nah, sepertinya ya begitu ya. Dan Ibu Yanti, ya bisa paham ya Bu Yanti ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita dapat ilmunya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari hamba Allah di Jawa Timur, Surabaya yang tadi ini. Pertanyaannya ada 2, tapi berhubungan. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya. Bagaimana hukumnya batasan waktu jika suami tidak memberikan nafkah batin, dalam kurung tidak menggauli istrinya, berapa lama? Tanda tanya. Apakah ada batasannya harus kembali menggaulinya, dan berapa lama untuk tidak memberikan nafkah lahir? Berapa lama harus kembali memberikan nafkah pada istrinya? Jazakallahu khairan. Ya, sebetulnya itu patokannya sih kalau istrinya ini tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang karena tidak mendapatkan nafkah batin alias tidak dijima, maka batasnya sampai 4 bulan. Oh gitu ya. 4 bulan. Karena itulah batasan waktu untuk ila. Ila itu dalam ayat Al-Quran, walladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Mereka-mereka yang berila atau bersumpah tidak akan menggauli istrinya, maka diberi tenggat waktu 4 bulan. Setelah itu silahkan pilih, ceraikan atau gauli. Iya, Ini kalau istrinya normal ya. normal ya. 4 bulan dia tidak terjerumus dalam zina. Tapi kalau ada kekhawatiran dia tidak mendapatkan nafkah batin kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maka tidak boleh. Oh iya. Tidak boleh dibiarkan kecuali dalam batas yang istrinya itu masih bisa tahan. Karena mungkin beda-beda ya, nggak sama satu orang dengan orang lain gitu ya. Iya. Lingkungannya juga berpengaruh, dia tinggal di daerah mana, kalau di daerah yang rentan dengan fitnah. Nah, maka membiarkan istri tidak digauli dalam waktu yang menyebabkan akhirnya dia itu terjerumus dalam perbuatan haram, itu adalah dosa. Iya. Kalau memang tidak bisa, biarkan dia menikah dengan laki-laki yang bisa memberikan haknya. Iya. Kebutuhannya. Sehingga syahwatnya tersalurkan dengan cara yang halal. Kan Islam tidak memaksa dia harus menjadi istri Anda gitu. Oh, subhanallah. Seperti itu ya. Iya, betul seperti itu. Jadi bukan menjaga rumah tangga itu pilihan yang terbaik secara mutlak, belum tentu Mas Pongki. Iya. Kalau kondisinya seperti ini, istrinya syahwatnya besar, Iya. suaminya sebaliknya. Kalau nggak diberi, dia berpotensi untuk berbuat menyimpang. Iya. Maka ceraikan saja, biar dia dinikahi oleh laki-laki yang bisa menjaga kehormatannya. Karena itu tujuan utama nikah, itu paling penting itu adalah menjaga kemaluan istilahnya ya. Iya. Bahasanya itu supaya tidak menyalahgunakan untuk hal-hal yang sifatnya zina. Iya. Adapun dia nanti punya anak, nggak punya anak itu sekunder sebetulnya. Iya. Yang primer adalah Terjaga untuk dari ihsanul farj. Iya. Jadi menjaga kemaluan supaya tidak sampai disalahgunakan. Iya. Nah, jadi ya harus tahu diri lah, gitu ya. Iya. Harus tahu diri. Jangan memaksakan. Kalau memang dia tidak mampu menjaga istrinya, ya biarkan istrinya menikah dengan yang mampu menjaganya. Iya, begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Tapi kalau normal maksimalnya 4 bulan. Oh ya. Adapun nafkah, ya. nafkah itu setahu saya kan biasanya ada sighot ta'liq ya di Ya. tiap-tiap buku nikah. Buku nikah, iya. Kalau nggak salah 3 bulan deh yang sudah 3 ditandatangani oleh para suami itu 3 bulan berturut-turut. Jadi ya itu menjadi batasan juga karena dia sudah mempersyaratkan 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi, maka
jatuh talak atau bagaimana, saya lupa sih takliknya seperti apa. Ya, paham Ustaz. Tinggal nanti dibaca aja, buka buku nikahnya, dibaca lagi. Nah ini sudah masuk nih, jadi bisa menggugat misalnya. Ya. Ingatkan suaminya gitu loh, Iya, iya. ingatkan bahwa Anda telah menandatangani ini loh. Ya, begitu Ustaz ya. Ya, barakallahu fikum Ustaz, seperti dia sih gotak lak ya. Kemudian Ustaz, ini pertanyaan ini sepertinya yang terakhir ini, insya Allah ini udah yang terakhir, bukan pertanyaan nih Ustaz. Dari nilai Fadilah Sumatera Selatan di Kota Pagar Alam Indonesia, begini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Sepengetahuan kami di kota kami baru ada satu pengajian bermanhaj salaf. Jadi kami sangat membutuhkan ilmu-ilmu agama yang disampaikan Ustaz-Ustaz yang bermanhaj salaf di sini. Karena di sini masih sangat awam tentang manhaj salaf. Kalau sudah mendengar itu, kebanyakan orang-orang di sini berkata, oh itu salafi, jangan diikuti. Nah, dengan adanya safari Dewan Fatwa, kami sangat mengharapkan kedatangan Ustaz-Ustaz di kota kami. Nah, terima kasih Ustaz, saya mengenal manhaj salaf dari televisi ini. Jazakallahu khairan, ditunggu kedatangannya. Wah, iya. Begitu katanya. Jadi harapan itu namanya. Iya, itu Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Allah mudahkan. Amin, Allahumma amin. Ustaz, dengan jawaban antum tadi, dan semua yang saya berikan tadi, adalah menuntaskan acara kita di sore ini. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan ilmu antum dan waktu antum. Boleh acara ini kami tutup Ustaz? Tafadhal Mas Manggi. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV sudah tuntas sore hari ini. Semoga Allah pertemukan kita di pekan depan, Ustadz yang sama, hari yang sama, dan jam yang sama. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana usulan dengan ulang pesantren